Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati. Shalom, selamat malam sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini night call bersama dengan saya Pendeta RT Patikawa. Saya pendeta jemaat di GPIB Jemaat Ibtus Tumbang Titi, Kalimantan Barat. Bapak Ibu, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan bacaan kita dari 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 15. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh melakukan aktivitas kami dari pagi sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk membaca dan memahami kebenaran firman-Mu, dan juga melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Pimpin tuntun kami Tuhan, supaya firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan saja yang boleh dipuji dan sembah melalui hidup kami. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, serta ungkapan syukur yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 15 yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini, di bawah judul perikop mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat, yang berbunyi demikian. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena ia melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita, mungkin ketika kita membacanya di ayat 11 sampai ayat 15, kita akan merasa bagaimana Paulus sangat menganggap bahwa perempuan adalah sosok yang hanya harus diam dan harus berada di bawah kuasa laki-laki, dan tidak boleh berada di atas kuasa laki-laki. Dan kita harus membaca ayat 11 sampai ayat 15 ini dengan kacamata atau dengan konteks yang melihat bahwa Paulus hidup dalam tradisi patriarki, dan dia menganggap juga bahwa laki-laki adalah pemegang kuasa
di atas perempuan dan perempuan harus tetap di bawah kuasa laki-laki. Begitu juga soal agama. Dalam ibadah, Paulus menyampaikan bahwa seorang laki-laki dan perempuan dalam peribadahan jemaat haruslah berbeda sikapnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya di ayat 11 yang menjadi bacaan kita. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Hal ini mau menjelaskan juga ayat 9 dan ayat 10. Paulus ingin supaya perempuan dalam peribadahan harus sederhana. Harus orang yang tidak hanya menunjukkan apa yang menjadi tampilan luarnya dengan rambut yang dikepang-kepang atau memakai perhiasan, emas atau mutiara yang mahal-mahal. Tetapi Paulus menekankan perempuan haruslah berdandan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Hal itu mau disampaikan pula di ayat yang 11. Bukan hanya menunjukkan bahwa perempuan harus diam saja, tapi Paulus juga mau menunjukkan kepada kita di ayat 11 bahwa seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Paulus yang menarik dalam ayat 11 ini mau menunjukkan diam dan patuh saat menerima ajaran Kristus dalam peribadahan. Diam berarti mau menerima ajaran. Kalau ibu bapak yang dikasihi Tuhan berdiam dalam mendengar firman Tuhan, saat ini mungkin banyak orang dalam ibadah dan mendengar firman Tuhan tidak dapat diam. Baik itu karena pikirannya yang ribut, memikirkan banyak hal atau memikirkan hal yang lain, atau sibuk protes dengan ajaran firman Tuhan yang diberitakan. Merasa diri yang paling benar dan kemudian tidak mau disalahkan dengan pemberitaan firman Tuhan. Siapakah dari kita yang demikian? Orang sulit sekali untuk diam dalam mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada beberapa orang lain yang kemudian mendengar dengan teduh, mendengar dengan tenang supaya dapat mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Sikap diam dalam menerima ajaran firman Tuhan di sini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat. Dan seharusnya bukan hanya jemaat perempuan, tetapi semua orang yang mendengar ajaran Kristus haruslah ia diam, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Diam berarti juga mau menerima ajaran tentang Kristus. Bukan hanya sikap diam, Paulus juga menyampaikan bahwa ketika menerima ajaran tentang Kristus, haruslah ia patuh. Bukan hanya mau menerima ajaran, tetapi juga patuh. Patuh berarti mau melakukan apa yang disampaikan atau apa yang diajarkan. Kalau dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 23-24 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi, orang yang mendengarkan firman Tuhan juga harus patuh untuk melakukan firman Tuhan itu. Paulus mau sampaikan bahwa setiap orang yang menerima ajaran, berdiam diri dan kemudian patuh dalam melakukan apa yang diterima dalam firman Tuhan, menerima ajaran tapi harus juga melakukannya. Di ayat 15 yang menarik dikatakan juga perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ia akan mendapatkan keselamatan. Diam, patuh, tekun dalam iman, kasih, dan pengudusan bukan hanya soal perempuan, tapi soal semua orang yang percaya pada Tuhan. Mereka yang menerima pengajaran atau firman Tuhan, haruslah mereka menerima dengan diam, mau menerima ajaran tersebut, dan juga patuh, berarti mau melakukannya. Bahkan dikatakan di ayat 15, ia bertekun dalam iman, kasih, dan pengudusan. Kiranya kita semua pun demikian. Mendengarkan firman Tuhan, mau menerima firman Tuhan, bahkan juga patuh untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita.
menunjukkan iman dan kasih dalam setiap kata dan perbuatan kita. Itu saya rasa bukan hanya tugas perempuan, tetapi juga tugas semua orang. Kiranya kita dimampukan untuk menerima firman Tuhan dengan diam dan patuh serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh menerima firman-Mu. Ajar kami untuk diam mendengarkan firman Tuhan. Tanda kami mau menerima dengan sungguh-sungguh. Ajar kami juga untuk patuh melakukannya. Bertekun dalam iman dan kasih serta pengudusan. Sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan juga menuntun seluruh kehidupan kami, istirahat malam kami juga Tuhan berkati, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk melanjutkan tugas tanggung jawab serta aktivitas kami di esok hari. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, serta ungkapan syukur yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat GPIB, kiranya Tuhan senantiasa menuntun kita semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan, yang senantiasa hidupnya juga berbuah dalam setiap kata dan perbuatan kita. Selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati.